S2 setelah berjam-jam lost contact. Dua perempuan yang berbincang nyeleneh itu salah satunya adalah Tamara. Wanita yang terakhir tidur dengan Felix. Nayara masih tetap di sana dan masih ingin mendengar lebih. Dia ikut resah andai benar yang dibicarakan memang Felix yang beberapa saat lalu masih duduk makan bersama dengan dirinya dan juga Wimala. Beb, aku masih penasaran sih. Emang beneran si Felix itu superpower banget ya kalau diranjang? Kok pada cewek tuh kayak auto murahan kalau di depan dia? Kayak pada sengaja aja memasrahkan diri sama tuh anak. Kata temannya Tamara lagi, walaupun pelan berbisik, tapi Nayara sedang memasang telinganya baik-baik sehingga ia bisa dengar. Udah, jangan bahas di sini. Ini tempat umum, bodoh. Lagian tadi gue lihat status terakhir si Felix tuh lagi di sini. Ketahuan sama istrinya, bisa repot kita ngadepin bumil tantrum. Skip oke? Kita bahas nanti di episode aja. Kata Tamara dan keduanya sudah mulai meninggalkan lorong itu. Nayara sampai stuck dan tak tahu harus bagaimana setelahnya. Nayara sudah bisa memastikan kalau orang yang dibahas oleh kedua gadis seksi itu adalah Felix yang ia tahu. Brengsek. Ternyata dia nggak pernah berubah. Gimana perasaan Wim kalau Wim tahu tentang ini? Hancur udah pasti. Aku nggak bisa bayangin. Nayara bengong untuk waktu yang cukup lama di lorong itu. Seketika Nayara jadi kepikiran soal Wimala andai Wimala yang mendengar obrolan Tamara dan temannya barusan. Nayara sudah minta izin pada Rinjani untuk kembali ke rumah yang biasa Nayara tempati. Bahkan Rinjani dan Anesha mengantar dan ikut membantu Nayara beres-beres. Terima kasih banyak ya, Mah. Makasih, Nesh. Nayara mengantar mama mertua dan adik iparnya sampai ke depan rumah sampai keduanya masuk ke dalam mobil. Kalau ada apa-apa, cepet telepon kami ya. Iya, Mah. Bye-bye Kak Nei. Pamit Anesha sambil melambaikan tangan. Bye, Nesh. Mereka sudah pergi berlalu dan Nayara kembali sendirian di rumah itu. Nayara menjadi punya lebih banyak waktu untuk melamun soal Wimala dan Felix. Belum lagi Al masih juga belum membalas pesannya dan satu lagi, Nayara masih menantikan siklus bulannya yang terhitung sudah terlambat lebih dari seminggu terhitung dari hari ini. Nayara sampai mumet dan pikirannya menjadi mumet tak tahu harus menghilangkan keresahan hatinya dengan cara seperti apa. Duh, kepala sampai pusing begini. Aku harus cerita ke siapa? Suami sendiri malah ngambek dan gak ada respon. Cerita ke siapa coba? Jani gak akan mungkin bisa diajak curhat hal sesensitif ini. Jika di Jakarta sudah petang, maka di Amerika baru saja menjelang pagi. Nayara yakin sekali kalau Al sudah bangun dari tidurnya. Segera Nayara spam pesan dan voice note. Al memang sudah bangun dan hanya menyaksikan rentetan notifikasi masuk, dan dia tahu betul kalau itu pesan dari istrinya. Kasian banget lama-lama dianggurin. Makanya nurut sama suami. Bukannya nurut sama rasa nggak enakan. Ucap Al sambil tersenyum masam ke arah ponselnya. Al bukan raja tega yang membiarkan Nayara terpenjara di dalam rasa bersalah yang berlarut-larut. Akhirnya, setelah ia baru selesai melaksanakan sholat subuh, ia pun membalas pesan Nayara. Udah gak marah kok, tapi habis ini harus nurut. Ketika mendapat balasan, betapa Nayara bersorak riang dan akhirnya salah satu keresahan hatinya sudah berakhir. Setidaknya Al sudah merespon dan masalah lainnya menjadi tidak terlalu penting lagi. Akhirnya balas. Pasti kamu baru bangun ya, Beb? Nayara benar-benar senang dan langsung typing untuk membalas pesan Al. Alhamdulillah. Kalau aku VC, kamu angkat ya? Nayara menunggu, dan status pesan langsung terbaca. Hati Nayara kembali berdebar seperti orang baru pacaran saja. Al tidak membalas pesan Nayara, tapi dia langsung menelpon Nayara sebelum Nayara yang memulainya. Nah, nelpon sendiri dong. Ancih, suami aku. Nayara kembali bersorak dan sungguh ia bahagia. Beberapa detik ia bercermin di layar ponsel lalu setelah memastikan penampilannya oke,
Barulah Nayara mengangkat panggilan video itu sehingga mereka pun bisa bertatap muka lagi secara virtual setelah berjam-jam hilang kontak. "Hai!" sapa Nayara dengan senyum terbaiknya. "Udah jalan-jalannya?" tanya Al masih agak jutek. "Udah dari tadi kok, jam 1 siang aku udah pulang. Terus langsung pulang ke rumah lama kamu dianterin sama Mama dan Nisha. Mereka juga bantu aku beres-beres. Mereka baru pulang beberapa saat lalu." Jelas Nayara secara terperinci. "Sekarang sama siapa di sana?" tanya Al masih dalam mode interrogatif. "Sendirian. Jani kayaknya udah mulai kerasan lagi di rumah ayah. Ayah udah mulai sadar sama perannya. Memang udah seharusnya Jenny dapat perhatian ayah. Iya kan? Kamu berani tidur sendirian di rumah itu?" "Ya beranilah. Kan ada tetangga kanan kiri. Kenapa mesti nggak berani? Kamu ini ada-ada aja." "Oh ya, di sana udah masuk waktu sholat subuh? Apa kamu udah siap-siap buat sholat?" "Udahlah. Ini baru selesai." Al sedikit menurunkan kameranya dan menunjukkan kalau dirinya masih sarungan dan juga masuk duduk bersila di atas hamparan sajadah. Nayara makin senang melihatnya. Memiliki suami yang tetap menjaga sholatnya walaupun jauh dari pengawasan adalah hal yang sangat membanggakan. Tampan dan keren hanyalah sekedar bonus. "Alhamdulillah, Papa, Mama, dan istri kamu bangga deh sama kamu." Nayara menggoda Al. "Masa?" "Iya dong. Sekarang di sana bentar lagi maghrib kan?" "Iya, kayaknya 10 menitan lagi azan maghrib." "Ya udah sana siap-siap dulu ambil wudhu. Udahan dulu VC-nya. Aku mau nyiapin sarapan." Kata Al tak lupa mengingatkan kewajiban untuk istrinya walaupun dari jarak jauh. "Iya, sayang. Tapi udah nggak marah lagi kan?" "Enggak." Jawabannya kok kurang meyakinkan?" Ragukan Nayara karena sikap Al masih dingin tak sebucin biasanya. "Nggak sayang. Udah nggak marah lagi kok. Sana siap-siap sholat maghrib." Barulah Nayara bisa tersenyum lebar lagi mendengar perkataan Al. Sekarang hati Nayara benar-benar tenang. "Oke deh. Have a nice day. Jangan makan sembarangan ya." "Ya." "Iya doang?" "Iya sayang." Nayara semakin puas dan dengan begitu dia bisa menikmati sisa hari ini dengan tenang karena suaminya sudah tidak marah lagi. "I love you." "Love you too." Obrolan singkat itu berakhir, dan walaupun singkat tapi sangat berarti bagi Nayara. "Oke, satu keresahan sudahnya. Dan sekarang tinggal cari tahu kenapa aku bisa telah dapat dan juga gimana cara ngenotis Wimala soal kelakukan Felix." Aku nggak tahu deh. Aku benar-benar nggak tahu cara menghilangkan keresahan hati aku soal yang dua ini." Nayara lantas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap untuk sholat maghrib seperti yang diwanti-wanti oleh suaminya. 1 minggu kemudian, Nayara masih belum mendapatkan siklus bulanannya, maka terhitung sudah 2 minggu lebih dia telat. Tapi tidak ada jerawat tumbuh, tidak juga ada tanda-tanda PMS lainnya. Udah telat 16 hari dari bulan lalu. Nayara melingkari kalender mejanya dan dia jadi takut kalau dia kenapa-napa. "Tunggu 1 atau 2 minggu lagi deh, kalau tetap nggak mens, aku akan konsultasi sama dokter. Kayaknya kalau telat kurang dari sebulan, masih aman deh," pikirnya. Nayara lupa untuk menceritakan ini pada Al atau pada Rinjani. Sekarang dia sedang sibuk mendengarkan curhatan Wimala yang deg-degan menjelang minggu-minggu terakhir kehamilannya. S2 pertanda bagus. 1 minggu kemudian. "Oke, ini udah di minggu ketiga aku telat. Kayaknya aku harus share ini ke Mama Rinjani. Kita kan sama-sama perempuan, pasti Mama tahu apa yang mesti aku lakukan." Keresahan hati Nayara semakin menjadi karena dia masih belum haid juga. Sebenarnya dia bisa saja menceritakan soal ini, tapi entah kenapa Nayara merasa canggung untuk menceritakannya. Hari ini Nayara kembali ke catering untuk membantu pekerjaan Rani.
Sayangnya hari ini Rinjani tidak datang mungkin karena ada urusan lain. Kamu kenapa sih, Nei? Kelihatannya tuh nggak tenang, nggak lepas, kayak ada yang lagi dipikirin gitu. Kenapa? Kangen berat sama Alia? Tanya Rani sambil tak lupa diakhiri dengan menggoda. Kelihatannya, Tante? Tanya Nayara. Kelihatan galau ya, tapi nggak tahu tuh galaunya kenapa. Kenapa? Cerita dong. Gabut nih, Tante udah nggak ada kerjaan. Kerjaan kita udah kelar semuanya. Pancing Rani. Ah iya, kenapa nggak aku cerita ke Tante Rani aja ya? Batin Nayara dan dia baru kepikiran kalau dirinya bisa saja curhat pada Rani. Jadi gini, aku tuh rasa takut. Aku nggak tahu soalnya aku baru pertama kali sih ngalamin ini. Ucap Nayara memulai sesi curhat itu. Takut kenapa? Resah kenapa? Yuk cerita biar kamu bisa lebih plong kalau udah cerita. Aku telat, Tante. Telatnya udah 3 minggu. Sejauh ini aku nggak pernah telat loh. Malah siklusnya seringkali maju dari bulan ke bulan. Aku benar-benar takut aku kenapa-napa. Ungkap Nayara dengan suara yang pelan. Telat? Bentar-bentar. Telat apa nih? Telat haid kah? Nayara mengangguk masih dengan raut wajah yang muram. Lah bagus. Itu mah pertanda bagus. Nei, ngapa harus takut? Rani malah terlihat begitu sumringah. Pertanda bagus gimana, Tan? Maksudnya ini tanda-tanda kehamilan gitu? Terka Nayara dengan hati yang auto berdegup kencang. Lah iya. Emangnya apa lagi? Kamu tuh udah diapa-apain sama Al. Kalian ini udah nikah. Kalian rajin banget kan waktu honeymoon di Amrik? Nah, ini hasilnya. Good job! Jadi nggak sabar deh Tante nyambut kehadiran cucu dari kalian. Rani benar-benar heboh dan menanggapi curhatan Nayara dengan sangat positif. Nayara malah merasa tak terlalu yakin dengan hal itu. Nayara tak menyangka jika itu benar adalah salah satu tanda kehamilan. Sebab dia merasa masih terlalu cepat untuk hamil. Mamarin udah tahu belum? Tanya Rani. Belum, aku belum cerita apa-apa karena aku ngerasa kalau ini cuma telat biasa. Bukan pertanda apa-apa. Jawab Nayara terlihat sedikit kebingungan. Harus dikasih tahu nih. Pasti dia seneng banget. Bentar, Tante. Ini kan belum pasti. Aku telatnya belum genap sebulan. Masih mungkin kan aku tiba-tiba besok lusa dapat haid aku. Jadi jangan heboh dulu deh. Takutnya bikin heboh taunya bukan apa-apa. Cegah Nayara karena dia tak ingin membuat kebahagiaan yang semu dan tidak pasti. Ya udah nggak apa-apa, Tante sih yakin banget kalau itu pertanda baik. Semoga telatnya berlanjut ya. Kalau udah lewat sebulan, langsung aja kamu tes pack atau mau sekalian periksa ke dokter kandungan. Oke. Hati Nayara masih sangat deg-degan. Apa ia salah satu dari miliaran benih yang aluncurkan di rahimnya ada yang sudah siap bertunas dan jadi janin yang akan jadi bayi lucu? Nayara masih belum kepikiran sampai ke sana. Dia masih terlalu overthinking dan jika benar dia hamil, Nayara tak mampu membayangkan bagaimana nanti dia akan menjalani hari-hari baru sebagai seorang ibu hamil. Dan sayangnya, fase indah itu akan ia lewati tanpa Al di sampingnya. Hei, jangan banyak bengong. Semangat dong, berdoa yang baik-baik. Duh, gak kebayang deh kalian yang unyu-unyu ini tiba-tiba jadi orang tua. Jangan dulu bilang-bilang sama Mamarin ya. Tante beliau kepalang senangnya taunya gak jadi. Ya, aman kok. Tante akan simpan kehebohan ini sampai 2 minggu ke depan. Bener ya, Tan? Iya, Nei. Tenang aja. Sekarang perasaan Nayara sudah tidak resah, tapi diliputi dengan debaran-debaran hebat. Jika benar sudah waktunya dia mengandung, itu rasanya memang terasa terlalu cepat. Tapi apa mungkin semuanya akan berjalan baik tanpa ada sosok suami yang siap sedia di sampingnya? Iya, Rin. Tadi siang nih cerita. Dia kelihatan banyak bengong, kebingungan dan dia sendiri ngaku kalau dia resah banget. Setelah sampai di rumah dan menikmati waktu santai dari aktivitas seharian,
Rani langsung menceritakan ulang apa yang Nayara ceritakan tadi siang. Serius, Wan? Ya serius. Aku lagi mode serius nih. Tapi ya kata Nei telatnya baru 3 mingguan. Dia masih ragu, masih belum berani buat menyimpulkan. Dia juga nggak mau bereuforia terlalu dini, takutnya nggak jadi. Katanya begitu. Rinjani merasakan hatinya meluap-luap. Jika benar menantunya hamil, sudah pasti dia akan jadi salah satu orang yang menyambut baik kabar bahagia itu. Halo, Rin? Halo? Iya, Wan. Beneran lo tangan aku langsung gemeter. Aku berharap kalau Nei memang benar hamil, ya ampun gak kebayang nanti aku sama Mas JP momong cucu. Calon opa oma nih. Goda Rani. Tapi kok Nei gak cerita ke aku ya? Canggung kali. Tadi aja aku paksa-paksa dia buat cerita. Tapi pasti nanti kalau kabar baiknya udah pasti, dia akan cerita ke kamu dengan bangga. Iya juga ya? Aku mau telepon ya. Aku mau ingetin biar dia nggak makan yang aneh-aneh. Takut dia kenapa-napa soalnya. Ya udah telepon mantu kesayangan Ji. Tapi jangan singgung soal aku ya. Soalnya tadi aku janji nggak akan jadi ember bocor. Ya aku ngerti. Setelah selesai berbincang dengan Rani, Rinjani langsung menelpon Nayara untuk mencurahkan perhatiannya. Tentu saja Rinjani akan menjaga optimismenya. Dia memang tidak memaksa Al dan Nayara untuk segera memiliki momongan terlebih Al masih harus menjalani studinya. Tapi kalau memang anugerah itu datang secepat ini, tentu saja Rinjani akan menyambut dengan penuh sukacita. Berulang kali ponsel Felix berbunyi, tapi sayangnya Wimala tidak bisa melihat itu notifikasi apa sebab Felix mengunci ponselnya dengan fingerprintnya. Felix masih tertidur pulas di samping Wimala, sementara Wimala memang sering terbangun tengah malam belakangan ini. Ponsel Felix sibuk banget, itu notif apa ya? Gumamnya lalu secara diam-diam dia mengambil ponsel yang terletak di nakas itu. Karena terdorong rasa penasaran, Wimala nekat membajak ponsel suaminya dengan menarik jemari Felix dan menempelkannya di sensor layar ponsel terkunci itu. Saking pulasnya, Felix sampai tidak terbangun dan tidak sadar kalau Wimala sedang membongkar isi ponselnya. Wimala sudah memiliki akses untuk membuka isi pesan Felix. Yang paling terbaru dia melihat ada pesan dari kontak bernama Jason, tapi foto profilnya memakai foto wanita cantik serupa Tamara, hanya saja Wimala tidak mengenalinya. Bantu gue, please. Gue butuh duit sekarang banget, Lix. 1 juta aja, tiap kenorek gue ya. Sekarang banget lo, gue tungguin. Dan pesan-pesan lainnya yang masih berisi permintaan bantuan. Padahal ini sudah jam 1 malam. Siapa sih, Jason? Ngapain minta bantuan tengah malam begini? Perasaan Wimala hanya bisa bertanya-tanya. Mengetahui status Felix sedang online, nomor itu langsung menelpon dan awalnya Wimala kaget. Apakah Wimala harus mengangkatnya? Tapi dering telepon membangunkan Felix kali ini. Felix terusik dan awalnya tidak terlalu peduli, tapi melihat ponselnya ada di tangan Wimala yang sedang terbangun, Felix auto panik. Wim, ngapain kamu? S2 jadi opa oma.